Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Langsung saja di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah kisah dalam Al-Qur'an yang berjudul Ashabul Kahfi, di mana kisah ini sangat menginspirasi kita untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita bahas kisah ini. Di suatu kerajaan terdapat raja yang bernama Dicyanus, di mana raja ini dikenal sebagai seorang raja yang sangat zalim dan kejam. Raja ini memerintahkan kepada seluruh masyarakatnya untuk menyembah berhala, di mana masyarakat yang tidak taat terhadap perintahnya mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat tersebut ada sebuah orang atau sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan menolak ajakan raja tersebut untuk menyembah berhala, di mana ketujuh pemuda ini disebut dan dikenal sebagai Ashabul Kahfi. Kemudian ketujuh pemuda ini bermusyawarah untuk meninggalkan negerinya ini. Keesokan harinya ketujuh pemuda ini bergegas meninggalkan negerinya itu dan menuju ke suatu tempat. Tak lama kemudian ketujuh pemuda ini menemukan sebuah gua, dan salah seorang pemuda tersebut memeriksa ke dalam gua tersebut, kemudian kembali lagi kepada golongannya untuk mengecek apakah kondisi gua tersebut aman atau tidak. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa kepada Allah agar mendapat perlindungan dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus kepada kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda tersebut beristirahat, di sini Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menidurkan ketujuh pemuda tersebut selama 309 tahun, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Tak terasa 309 tahun berlalu. Kemudian Allah membangunkan ketujuh pemuda tersebut, dan ketika terbangun, ketujuh pemuda tersebut masih dalam keadaan utuh seperti sebelum ia tertidur. Salah satu dari ketujuh pemuda ini merasakan kelaparan, dan pemuda lainnya menawarkan dirinya untuk bergegas pergi ke pasar untuk membawakan makanan kepada mereka. Sesampainya di daerah permukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan dan pakaian yang dikenakan orang-orang nampak asing seperti baru pertama kali mereka melihatnya. Kemudian kedua pemuda tersebut telah sampai ke sebuah pasar dan langsung memesan sebuah gandum dan anggur untuk dibawanya kepada pemuda lainnya yang berada di dalam gua. Kemudian salah satu dari pemuda tersebut mengeluarkan uang perak untuk membayar gandum dan anggur tersebut. Alangkah terkejutnya si penjual ini ketika mengetahui bahwasanya koin yang diberikan kepadanya itu adalah merupakan sebuah koin yang sangat kuno yang terdapat pada abad-abad yang lalu. Setelah kedua pemuda tersebut pergi meninggalkan si penjual gandum, kemudian penduduk sekitar yang mendengarkan percakapan mereka menanyakan ke si penjual gandum tersebut bahwasanya siapakah pemuda tersebut. Kemudian si penjual gandum menjawab bahwasanya dia tidak tahu mereka berasal dari mana. Kemudian sang penjual gandum hanya mendengar bahwasanya mereka telah tertidur beberapa lama di dalam gua. Kemudian para penduduk warga dan si penjual gandum ini melaporkan kejadian tersebut kepada sang raja dan menceritakan kejadiannya di pasar tadi. Kemudian sang raja mengutus prajuritnya untuk mengikuti kedua pemuda tersebut. Tak lama dari itu,
si prajurit menemukan pemuda tersebut di dalam gua. Dengan terkejutnya si prajurit ini bahwasanya mereka telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa semua. Kemudian prajurit tersebut bergegas melaporkan kejadian yang telah dilihatnya kepada sang raja. Kemudian sang raja teringat bahwasanya beberapa abad yang lalu dikisahkan beberapa pemuda melarikan diri dari wilayahnya karena kepemimpinan yang zalim, yaitu pemimpin Dicyanus, di mana Dicyanus ini dikenal sebagai raja yang zalim dan kejam. Tak lama dari itu, sang raja dan prajurit langsung bergegas menuju ke gua tersebut dengan rasa penyesalan dan teramat berat melihat kejadian tersebut. Sang raja pun hanya bisa melihat mereka dengan terkagum-kagum bahwasanya cerita yang dia dengarkan itu ada dan nyata adanya. Akhirnya kita telah berada di akhir cerita kisah tersebut. Di sini sangat banyak sekali hikmah yang kita dapat, bahwasanya kita harus mementingkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan itu kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita. Dan mungkin dicukupkan sekian pembahasan kisah dalam Al-Quran ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.